Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb. Yang saya hormati pula segenap takmir Darussalam Kabupaten Sumeneb serta jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya yang membuat kita dapat menghadiri majelis ta'lim pada malam hari ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang yang benderang. Dengan mengharap ridha Allah, mari kita buka pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Fajar SAG. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan. Khalaqal insana 'allamahul bayana asy-syamsu wal qamaru bihusban. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان.
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pengajian Al-Islam yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Bahrus Surur MAG. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Al-ayah. Jamaah salat maghrib dan segenap jamaah pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb yang dirahmati Allah. Ibnul Qayyim mengatakan sungguh terlalu, katanya, jika ada seseorang yang merasakan nikmatnya Allah itu hanya ketika makan, hanya ketika minum, dan hanya ketika merasakan badannya enak. Ibnul Qayyim begitu.
kecuali dia juga mestinya merasakan bagaimana nikmatnya Islam, merasakan bagaimana nikmatnya iman, lalu menikmati bagaimana dia bisa menerima kebenaran, dan dia juga bagaimana nikmatnya dia menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu baru orang yang merasakan nikmat yang sesungguhnya. Jadi kalau kita sudah makan enak, tidur enak, minumnya enak, badannya sehat, lalu cuma itu yang kita rasakan dengan nikmat itu katanya Ibnul Qayyim Az-Zawji, terlalu katanya. Kata Bang Roma, terlalu. Nah, itu. Jadi ayo nikmati itu semua. Bagaimana cara menikmatinya? Ketika kita mensalankan sholat, menjalankan sholat seperti sekarang ini, kita nikmati sholat itu. Sekarang lagi rame-ramenya orang berbicara tentang hijrah. Hijrah yang paling sederhana bagi kita adalah ketika kita yang tidak pernah sholat ke masjid atau yang jarang-jarang ke masjid, ketika menjalankan sholat 5 waktu, datang ke masjid, hijrah. Kalau hijrah fisik sudah, saya kira banyak sudah menjalankan hijrah itu, menjelaskan tentang ini. Ketika kita sudah tidak pernah sholat malam, lalu anak-anak kita misalnya menjalankan sholat malam, bangunkan 2 rakaat saja nak, 1 rakaatnya witir, anak kita sudah melakukan hijrah, kan begitu. Yang tidak pernah sholat duha, lalu kita menjalankan sholat duha, hijrah namanya, yang paling gampang. Makanya hijrah kemudian dibuat iklan di mana-mana, termasuk sebuah bank juga, ayo hijrah dari bank konvensional ke bank syariah, kan begitu. Nah inilah hijrah. Jadi sekali lagi, nikmat yang biasanya kita hanya menikmatkan yang fisik saja, mari kita hijrah dengan menikmati keimanan dan keislaman kita. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kemarin ada kegiatan di Istana Merdeka, namanya doa dan zikir kebangsaan 77 tahun Indonesia Merdeka. Salah satu yang disampaikan oleh Wapres kita, Wakil Presiden kita, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa nanti di akhirat nanti katanya, yang paling akan banyak memenuhi surga itu adalah penduduk Indonesia. Luar biasa, membangun optimisme. Lalu kemudian mengapa bisa begitu? Karena penduduk muslim Indonesia adalah terbesar di dunia dan semuanya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah dakhalal jannah. Apakah sampai begitu nanti? Jadi inilah saya kebetulan dikasih tugas oleh PJM itu membahas masalah akidah. Jadi kalau akidah termasuk di dalamnya adalah bagaimana la ilaha illallah itu. Saya membuka kitabnya Ibnu Rajab, judulnya Kalimatul Ikhlas. Buku ini tipis, kurang lebih 72 halaman. Kalau nggak salah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ibnu Rajab ini alirannya termasuk aliran Imam Ibnu Hambal atau kalangan ulama Hambali. Satu aliran dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini bukan Syafi'i, bukan, tetapi dia adalah salah satu ulama kalangan Hambali. Jadi termasuk murid-muridnya atau mungkin cucu muridnya dari Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi menariknya, mengapa Syekh Abdul Qadir Jailani kok lebih disenangi oleh orang-orang, bahkan hampir dikultuskan oleh orang-orang kalangan Syafi'iyah. Nah ini yang menarik. Biar Bapak Ibu aja yang nanti yang membuka kenapa itu sampai terjadi. Tetapi Ibnu Rajab ini luar biasa. Dia menulis banyak buku dan banyak dirujuk oleh banyak orang. Dan salah satunya adalah kitab Kalimatul Ikhlas. Beliau hanya membahas tentang
tentang kalimat la ilaha illallah itu. Saya beberapa ringkasannya, kalau ini saya singkat-singkat saja karena memang waktunya mepet. Jadi la ilaha illallah itu merupakan adalah harga surga. Jadi surga itu harganya ada di la ilaha illallah itu. Tentu kalau kita bersyahadat dengan Muhammadur Rasulullah. Suatu saat Rasulullah itu pernah mendengarkan adzan salah seorang sahabatnya. Maka selesai adzan kemudian Rasulullah mengatakan, kharajta minan nar. Kamu akan terbebas dari api neraka. Mengapa? Karena dia adzan, di situ ada kata-kata, ada syahadat dan la ilaha illallah. Itu yang membebaskan seseorang dari neraka. Ini hadis pertama. Yang kedua adalah bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kebaikan yang utama. Ahsanul hasanat. Jadi Abu Dzar itu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, alimni bi amali yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Ya Rasul, ajarkan aku ya Rasul, sebuah amalan yang kira-kira bisa mendekatkan aku ke surga dan juga bisa menjauhkan aku dari api neraka. Faqala idza amalta sayyi'atan fa'mal hasanatan fa innaha asyra amsalha. Lakukan satu kebaikan, kata Rasul, maka dia akan bisa menghapus kejelekan. Kenapa? Karena satu kebaikan itu pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Belum lagi berinfak sampai 700 lipatnya. Belum lagi yang lain-lain. Jadi umatnya Rasulullah, umat termasuk kita yang sekarang ini, umurnya cuma antara sitina ila baina sitina wa sab'in, di antara 60 dan 70 tahun. Tetapi umurnya bisa sampai 1500 tahun. Dari mana? Ketika kita melaksanakan keutamaannya. Baru puasa Lailatul Qadar 1000 bulan. Hitung 1000 bulan berapa tahun. Salat dilipat gandakan kalau berjamaah 27 derajat. Kalau berjamaah, apalagi kalau di masjid misalnya. Kita hitung 27 kali 5 misalnya, sudah berapa? Dan seterusnya masih banyak lagi. Puasa Arafah, puasa 6 hari setelah bulan Ramadan, semuanya umurnya pendek tetapi pahalanya panjang. Kita ini, sekali lagi syaratnya jika kita mau melaksanakannya. Dan yang ketiga adalah kalimat, saya teruskan, masih belum hadis tadi. Ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanat, kata Abu Dzar itu bertanya, apakah la ilaha illallah juga termasuk bagian dari kebaikan? Qala hiya ahsanul hasanat wa hiya tamhudz dzunub wal khotoya. Iya, itu adalah ahsanul hasanat, itu adalah kebaikan yang paling utama, dan itu yang akan menghapus dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan. Inilah keutamaan la ilaha illallah yang untuk yang kedua kalinya. Dan yang ketiga adalah, saya hanya menyitir dari kitabnya Ibnu Rajab, bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling utama katanya. Dalam sebuah hadis marfu itu hadis yang disandarkan kepada Nabi. Tetapi oleh Syekh Al-Albani ditahqiq dalam kitab Kalimatul Ikhlas itu dihasankan itu masih bisa dipakai, bahwa afdhalul dzikri la ilaha illallah. Saya tidak mengatakan fa'lam annahu dan seterusnya, tetapi hadisnya mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Jadi kita bisa berzikir dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba Bapak Ibu, termasuk adik-adik kita, kalau berolahraga itu, kalau bergerak, hitungannya jangan 1, 2, 3, 4. Ganti
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita sambil berjemur, misalnya di pinggir sawah, lagi sepedaan, turun dulu, naik sepeda, lalu kita menggerakkan tangannya, jangan hitung dengan hitungan 1, 2, 3, 4, tapi hitunglah dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ganti itu. Jadi ini ada gunanya, bukan hanya fisik saja yang kita rasakan nikmat, tetapi rohani dan pikiran kita akan ditutupi dengan bacaan zikir kita dengan La ilaha illallah itu. Dan yang keempat adalah bahwa kalimat La ilaha illallah adalah amal yang utama dan paling banyak ganjarannya. Bahkan bisa setara dengan memerdekakan 10 budak dan akan mendapatkan perlindungan dari setan dan mendapatkan 100 kebaikan. Saya sengaja membacakan hadisnya agar kita mendengar hadisnya terus kemudian kita tahu, oh ya itu hadisnya. Kalau kita tahu dalilnya, itu namanya ittiba. Ittiba itu melakukan sesuatu ajaran ibadah yang didasarkan pada pengetahuan kita tentang dalil naklinya. Oh iya itu dalilnya, saya pernah mendengar gitu. Bukan taklid. Taklid itu norok buntek. Ikut saja. Urusan kita pernah dengar dalilnya atau tidak, pokoknya ikut saja. Nah itu yang namanya taklid kayak gitu. Cuma ikut-ikutan saja. Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adla asyri riqabin." Jadi barang siapa yang membaca dalam sehari itu, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, apa ganjarannya? Maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'ata hasanatin, dan dia akan diberikan, ditetapkan baginya 100 kebaikan, kata Rasulullah. Bukan hanya itu, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dia akan dilindungi, dibebaskan dari 100 keburukan. Wa kanat lahu khirzan minas syaitani yaumah dzalika hatta yumsya. Dan dia, kata Rasul, orang yang mengucapkan tadi itu selama 100 kali. Jadi ini bukan kemudian bahwa wis baca Asmaul Husna 1000 kali, nanti membaca ini sekian kali. Itu kadang-kadang menjadikan bacaan Asmaul Husna dan bacaan wirid kita itu seperti membaca mantra. Jangan disamakan dengan itu. Tidak ada bekasnya. Wis baca anak-anak muda nanti. Dulu saya di pesantren juga kayak gitu. Ustadznya nggak mengajarkan, tetapi santri-santrinya belajar sendiri. Wis baca ya wadud saja. Berapa kali? 1000 kali. Untuk apa? Biar orang yang kamu cintai itu mendekati kamu. Nah ini. Itu seperti kita menjalankan wirid saja. Itu jangan sampai terjadi. Karena itu akan justru akan menjauhkan kita dari Allah. Nah ini katanya Rasulullah tambah 100 kali ini. Jadi semua ada tuntunnya. Kalau ada tuntunan, iya saya akan menjalankan 100 kali. Sama ketika kita setelah sholat rawatib, kita membaca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, lalu takbir Allahu Akbar 33 kali. Jelas tuntunannya. Sama dengan hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Jadi tambahannya ganjarannya adalah dia akan dilindungi dari setan pada hari itu sampai menjelang sore harinya. Insya Allah kalau membaca ini 100 kali dan diteruskan, walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bih illa ahadun amila akthar min dzalik. Jadi 100 itu bisa jadi minimal. Kenapa? Karena kata Rasulullah, tidak ada yang lebih utama darinya kecuali orang yang membacanya lebih banyak dari itu. Jadi bisa jadi minimal. Tetapi sekali lagi, jangan kemudian kita hanya di bibir saja.
tetapi kita renungkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, hanya Allah saja yang tidak ada sekutunya. Lahul mulku, ya Allah, Engkau ya Allah, Dia yang memiliki kerajaan, memiliki kekuasaan. Lahul hamdu, dan Dia yang memiliki pujian, kemuliaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah lah, Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini kan luar biasa. Jadi sekali lagi, ini semuanya ada tuntunannya, dan ini yang kita bisa melakukannya, bukan tanpa tuntunan terus kita membuat-buat, tidak. Dan yang kelima adalah bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci 8 pintu surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis dari Ubadah bin Samit, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu kemudian wa anna Isa abdullah, dan Isa adalah hamba Allah, maka kata Allah wa annal jannata haq, dan termasuk itu sesungguhnya, ini biasanya sering dibaca ketika kita di makam, annal jannata haq wa annan nara haq, nah kan gitu. Maka kata Rasulullah mengatakan, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannah at-thamaniyati sya', maka dia bisa masuk ke dalam surga dengan dari 8 pintu yang disiapkan itu. Jadi inilah saya kira yang menjadi menarik. Apakah hanya dengan membaca la ilaha illallah itu saja kemudian kita masuk surga? Ada yang menarik dari pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu menyatakan, mangkola la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhalal jannah. Ditambahi sama Imam Hasan Al-Basri, fa'adda haqqaha wa fardaha, lalu kemudian dia memenuhi haknya dan kewajibannya, nah dia baru bisa mengatakan dakhalal jannah. Saya ingin mengatakan bahwa kita itu ya boleh berzikir dengan la ilaha illallah, tapi jangan sekali-kali kemudian kita hanya verbal saja, tetapi tidak ada kinerjanya gitu. Tidak ada kemudian yang diikuti, tidak diikutkan, tidak diwujudkan dalam keseharian kita. Memang betul apa yang disampaikan Rasulullah ini, tetapi kita tidak bisa memberikan perubahan apapun kalau kita tidak merenunginya. Tetapi setidaknya apa yang kita ucapkan dengan seseorang mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah menjadikan tanda bahwa dia menjadi orang yang beriman, bahwa dia sudah menjadi seorang muslim, dan dia patut berpengharapan kepada Allah. Dia patut membangun optimisme di dalam dirinya bahwa dia pasti akan masuk surga. Cuma bedanya prosesnya itu yang berbeda. Apakah dia kemudian melalui proses pencelupan ke dalam api neraka dulu sampai lama-lama kemudian, ataukah dia akan bisa langsung ketika masuk ke dalam surga karena amal perbuatannya di dunia. Jadi inilah optimisme yang kita bangun. Dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dinyatakan bahwa ketika setelah seluruh penghuni surga itu masuk ke dalam surga dan seluruh penghuni neraka itu masuk ke dalam neraka, maka Allah memerintahkan kepada malaikatnya, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Jadi Allah memerintahkan, keluarkan, katanya. Setelah masuk semua, tidak ada lagi yang tercacar di luar, maka Allah kemudian memerintahkan, coba keluarkan
seseorang yang di dalamnya meskipun ada seberat dahro itu atom. Para ilmuwan itu mengatakan dahro itu lebih dari sekedar atom, tetapi bagian dari atom yang kecil-kecil itu. Kalau ada yang memiliki iman di dalam hatinya, keluarkan dia dari neraka itu. Jadi kalau dia punya iman sebesar dahroh di dalam penghuni neraka itu, maka dia akan dikeluarkan dari api neraka. Maka kemudian setelah hamba itu, di dalam hadis itu dikatakan, ketika dia yang sudah dikeluarkan itu sudah seperti biji arang, kecil-kecil, hitam kecil, maka dia akan dikeluarkan, akan dilemparkan ke dalam namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Lalu dia muncul seperti kecambah, akan tumbuh-tumbuh, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi inilah optimisme yang kita bangun. Semuanya umat Islam yang punya iman di dalamnya, insya Allah akan masuk surga. Tetapi sekali lagi, kita tinggal bagaimana. Apakah kita mau dipanggang dulu di dalam neraka, mau dicelupkan dulu ke dalam neraka, atau kita mau masuk ke dalam surga seperti cepatnya kilat, seret masuk langsung surga. Itu tergantung pada kita semua. Dalam sebuah riwayat lain juga disebutkan, inni la'a'lamu akhir ahli nar khurujam minha. Kata Rasul, sungguh aku tahu betul, katanya, tentang ahli neraka yang paling terakhir keluar, katanya. Wa akhiru ahlil jannah dukhulal jannah, dan dia adalah penghuni surga terakhir, penghuni surga terakhir yang masuk surga. Siapa itu? Adalah rajulun yahruju minan nar habwan. Dia nanti itu, seorang orang ini, katanya Rasulullah, nanti akan masuk ke dalam surga, keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga habwan, dengan merangkak, katanya. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lahu idhab, kamu keluar sana, fa'adkhulil jannah fayatiha, maka kemudian dia dimasukkan, disuruh masuk sana kamu ke dalam surga. Maka ketika hendak masuk surga, fayukhayyalu ilaihi annaha mal'an, maka si orang yang merangkak ini mau masuk surga itu melihat, dia berhayal, membayangkan bahwa surga itu sudah penuh, katanya. Fayarji'u fayaqulu ya Rabb, maka dia kembali lagi dan berkata, wahai Tuhanku, wajadtuha mal'an, surganya telah penuh ya Allah. Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala lahu, maka Allah mengatakan lagi, idhab fadkhulil jannah, sudah kamu masuk sana, berangkat sana, dan kamu masuklah ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'an, kemudian dia berangkat lagi ke surga dan dia berkhayal lagi dalam pikirannya, kayaknya surga sudah penuh deh. Lalu kembali lagi, fayarji'u fayaqulu ya Rabbi wajadtuha mal'an, merasa penuh itu, ya Allah, surganya sudah penuh ya Allah. Maka kemudian fayaqulullahu lahu idhab fadkhulil jannah fa inna laka mithlad dunya wa asyrah, sudah kamu masuk ke dalam surga, karena surgamu itu, katanya, itu sama dengan dunia seisinya, atau bahkan 10 kali lipat dari dunia yang kamu tempati di dunia itu. Katanya Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhuhiya hakka badat nawajidu. Maka Ibnu Mas'ud itu, saya melihat Rasulullah itu tertawa sampai gigi gerahamnya itu kelihatan, karena mentertawakan orang yang baru masuk surga ini, yang terakhir masuk surga ini. Faqala fakana yuqalu dzaka adna ahlil jannah manzilatan, itu loh penghuni surga yang memiliki tempat yang paling rendah.
Jadi paling rendah saja masih seperti memiliki dunia dan seisinya. Apalagi yang tidak paling rendah. Semoga kita masuk di dalamnya. Jadi sekali lagi kita mengingat apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, fa'adda haqqaha wa fardoha, maka penuhi haknya, penuhi kewajibannya agar kita bisa dakhulal jannah, bisa masuk ke dalam surga. Sebuah renungan saya kira seorang Syekh Muhammad At-Tamimi dalam bukunya Kasfus Subahat, dia mengatakan, bercerita, menjelaskan orang-orang kafir dulu itu kalau disuruh membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu cek beratnya. Suruh mengucapkan itu bukan pemimpinnya katanya At-Tamimi, Syekh Muhammad At-Tamimi. Itu bukan, tapi orang-orang kafir yang awam-awam itu, orang-orang kafir Quraisy itu disuruh membaca itu cek beratnya. Kenapa katanya Syekh Muhammad At-Tamimi? Karena dia tahu begitu besar konsekuensi yang akan ditanggung ketika seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena begitu beratnya. Kita bandingkan dengan diri kita. Kita itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mudah, ringan. Tetapi tidak pernah ada pun sesuatu yang kadang membekas dalam hati kita, dalam pikiran kita. Loh, ini yang kemudian dipertanyakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi itu. Coba sedikit tahu maknanya saja, tahu sedikit konsekuensinya saja, maka dia insya Allah kita juga akan mengetahui apa yang akan kita lakukan ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya pernah menyampaikan di dalam sebuah khutbah Jumat di Darussalam ini bahwa setidaknya ada 4 konsekuensi iman ketika kita bersyahadatain itu. Pertama adalah bahwa kita sudah memilih Islam sebagai agama kita. Kita memilih beriman kepada Allah sebagai pilihan kita. Maka segala konsekuensinya harus kita tanggung. Yang kedua, bahwa ketika kita sudah bersyahadat, maka berarti kita telah menganggap bahwa diri kita adalah seorang muslim, bahwa kita adalah seorang yang beriman. Dan yang ketiga, kalau kita sudah bersyahadat, maka kita harus masuk ke dalam Islam itu dengan kafah. Kalau sudah kafah, yang terakhir yang kemudian perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membangun konsistensi, istiqomah di dalam menjalankan keimanan dan keislaman kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.